PT Kereta Api Daob 4 Semarang sedang menghitung kerugian akibat tabrakan kereta api berantas dengan truk trailer di lintasan Jalan Madukoro, Kota Semarang, Selasa malam lalu. KAI akan mengajukan tuntutan ke pemilik truk jika kecelakaan terbukti karena kesalahan pengemudi truk. Kerugian yang dialami adalah kerusakan kereta, jalur rel, jembatan rel kereta, dan kerugian non-material seperti keterlambatan perjalanan kereta. Kalau kami memang dari pihak ekspedisi dinyatakan bersalah oleh pihak kepolisian, maka kami dengan tentu mengajukan tuntutan kerugian sesuai dengan perhitungan kami. Akan kami sampaikan melalui legal kami, bagian hukum kami. Kalau kerugiannya ini baru diakumulasi oleh pihak unit hukum, dari unit operasi ada kelambatan secara imaterial, kemudian dari sarana ada kerusakan lokomotif dan gerbong atau kereta, kemudian dari pihak jalan rel dan jembatan ada kerusakan jalur, ada kerusakan jembatan. Untuk membahas bagaimana meningkatkan kewaspadaan dalam keselamatan transportasi kereta api, pagi ini kita sudah terhubung dengan pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia, Joko Setiowarno. Pak Joko, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Kalis. Oke Pak, ini kebetulan terjadi di Semarang, domisili Pak Joko. Boleh diceritain dulu nggak sih Pak, sebenarnya si rel kereta tempat terjadinya kecelakaan pada beberapa hari yang lalu ini kondisinya seperti apa sampai truk bisa nyangkut dan mogok Pak? Ya, itu perlintasan sebidang itu berada berpotongan dengan jalan wewenangnya Pemkot Semarang. Ya, dan itu berada di tepi Sungai Banjir Kanal. Jadi Banjir Kanal itu ada dua perlintasan sebidang, sisi barat dan sisi timur. Nah, ini yang sisi barat dan itu sering digunakan sekarang cukup ramai mau ke arah bandara. Ya. Nah, memang itu seperti gundukan agak tinggi karena menyesuaikan dengan leveling yang ada di jembatan. Ya. Jadi kalau melihat persyaratan kemiringannya memang itu sudah melebihi. Ya, kalau pakai mobil sedan aja, kalau nggak pelan-pelan juga agak tersentuh lah, gitu ya. Apalagi ini kalau truk, memang ini jalurnya bukan untuk trailer atau truk. Ini kan jalan lokal lah, gitu. Jalan kota, namun hanya untuk kendaraan biasa. Kalau truk itu biasanya jalan nasional. Apalagi kalau truk trailer seperti itu harus ada pengawalan, ya. Nah, kebetulan di dekatnya itu, ya, itu sedang ada pembangunan flyover di Jalan Nasional Jalan Yosudarso. Nah, apakah ini ada pengalihan atau tidak? Nah, ini belum tahu. Artinya pemilihan lah. Mungkin supirnya melihat, wah ini kok antrian cukup panjang, kita belokkan. Tetapi di lokasi itu sudah informasi kami dapat, ini ketiga kalinya. Yang kedua itu terjadi dini hari sekitar jam 3, masih bisa dibantu. Kebetulan di situ ada kantor Damkar Kota Semarang. Nah, dekat di situ. Makanya kemarin ketika terjadi kebakaran cepat dipadamkan, karena dekat sekali dengan kantor Damkar. Ya, sangat membantu sekali. Nah, karena dini hari itu, kalau dini hari mungkin volume kereta tidak begitu banyak, masih bisa terbantu lah didorong oleh Damkar katanya. Ya. Tapi ini jam 21, jam 19 itu memang cukup banyak kereta yang akan lewat dari barat maupun dari timur. Oke, ini perlintasan dengan gundukan sehingga ketika kendaraan lewat memang agak sulit karena berarti lebih tinggi ketika kendaraan melewati rel tersebut. Apakah berarti sistem keamanannya harus berbeda Pak dengan rel-rel yang biasa kita lewati yang tidak ada gundukannya? Ya, sebenarnya sama harusnya kalau sudah ada perbedaan seperti itu karena ini di jalan kota, ya, wewenang Kota Semarang untuk memperhatikan levelingnya. Jadi jangan sampai ada perbedaan begitu tinggi, ya. Apalagi ini tidak boleh di jalan digunakan untuk angkutan barang, harus dilengkapi dengan rambu-rambu. Memang harus diakui hasil investigasi kemarin temuannya rambunya itu kurang, ya. Harus ditambahkan. Tapi kemarin infonya pihak Pemkot Semarang sudah menambah rambu-rambu yang diperlukan. Umpamanya
truk tidak boleh lewat, kemudian kelengkapan kan di perintah sebidang itu mesti ada kelengkapan selain penjaga, kalau ada dijaga juga rambu-rambunya. Nah, ini tinggal setelah itu nanti masyarakat pengguna juga, ya. Jadi memang masyarakat itu juga harus berhati-hati lah, entah itu dijaga atau tidak dijaga. Ini kan kalau melihat dari videonya memang sebelum pintu ditutup itu sirine sudah berbunyi. Iya. Nah, jadi kalau sirine berbunyi jangan tunggu palangnya menutup. Palang itu kan sebenarnya sengaja tidak dibuat kuat lah, kalau dibuat baja lebih bahaya lagi kan. Itu tujuannya kan melindungi perjalanan kereta. Karena kereta sendiri itu kan tidak bisa seketika berhenti seperti halnya mobil. Nah, itu tergantung panjangnya dia berhenti tergantung kecepatan dan bobot keretanya itu. Oke. Ya, Ini catatan tentu ya Pak untuk pemilik kendaraan gitu, karena sering sekali baik itu motor atau mobil ketika ada sirine itu tandanya kita ngegas gitu, dan akhirnya kan khawatirnya seperti truk yang tadi tiba-tiba mesinnya mati. Pertanyaannya Pak, kalau mobil atau kendaraan atau motor gitu, kenapa Pak dia bisa tiba-tiba di tengah rel gitu mati? Karena saya pernah dengar kalau katanya rel itu ada magnet begitu yang memungkinkan atau berpotensi membuat mesin tiba-tiba mati, itu benar nggak Pak Joko? Saya belum lihat risetnya seperti itu ya. Tapi yang jelas kalau sudah berada di tengah, tahu itu ada kereta, mesti panik. Saya pernah diskusi beberapa teman-teman ya, atau orang-orang yang mengalami seperti itu, luar biasa kata paniknya. Apalagi di level itu, di lokasi itu kan dia bukan lurus, itu adalah melengkung. Jadi masinis juga tidak bisa melihat langsung ada benda terhalang di depannya. Ya, jadi lebih pada panik lah. Ya, jadi makanya harus hati-hati lah kalau menghadapi pintu pelintasan, meskipun tidak ada sirine atau apapun harus tengok kanan kiri. Ya. Nah, ini yang terjadi di pelintasan itu 87% itu terjadi kecelakaan itu di pelintasan yang tidak dijaga, dan cukup banyak loh. Di Indonesia itu ada total 5 ribuan, yang dijaga itu cuma 20%, 1000-an. Oke. 3 ribuan itu tidak dijaga dan liar itu banyak. Jadi kalau di rata-rata mungkin setiap tidak sampai 800 meter itu ada pelintasan sebidang. Nah, berarti mogok ini bukan berarti karena faktor mobilnya sudah tua atau tadi truk yang terlalu besar, tapi memang pada dasarnya adalah karena faktor kepanikan pengendara. Ya kalau yang saya kira umumnya begitu, tapi kalau yang truk trailer kemarin itu dia nyangkut. Ya, ya harus didorong, dia nggak bisa dengan kekuatannya itu sendiri, apalagi kalau dia bawa, kebetulan itu kondisi kosong tidak bawa angkutan ya, kalau dia bawa muatan mungkin lebih parah juga. Ya. Karena terlalu besar tadi ya Pak mobilnya. Dia menyangkut. Ini tapi kalau tiba-tiba Pak ada sebuah kendaraan gitu mogok di tengah rel di saat palang pintu sudah mulai menutup, kira-kira pengemudi ini harus melakukan apa Pak Joko? Ya kalau kendaraannya memang dia panik, keluar aja, udah. Kan nyawa lebih berharga kan daripada memaksakan diri. Kalau kondisi sudah di tengah seperti ini, penyelamatan jiwa. Makanya kalau prinsip bidang seperti itu, ya ada sirine pokoknya berhentilah. Jangan sampai nunggu palangnya tutup baru. Ini enggak, kan kalau ada sirine malah ngegas semua rata-rata. Sudah ditutup pun malah tetap lagi palangnya diangkat. Nah itu kan masalah perilaku ini. Dan untuk khusus untuk angkutan barang penumpang ya, ini juga harus ada tanggung jawab dari pengusahanya, perusahaannya. Mestinya sebelum ini diperintahkan untuk mengangkut atau mengambil barang atau membawa, itu dilakukan arahan lah untuk mapping risiko perjalanan. Lewatnya jalur mana, ada apa saja di situ ya, yang mungkin terjadi, itu perusahaan itu punya. Karena pernah terjadi perusahaan bis wisata. Dia mungkin supirnya yang mengandalkan Google Map, dia masuk jalan desa, nggak tahunya di situ ada pelintasan sebidang. Nabrak juga sama kereta, terjadi nggak salah di Kabupaten Tulung Agung itu beberapa bulan yang lalu ya. Nah itu terjadi. Jadi ini kewajiban, ini banyak sekarang, hampir sebagian besar perusahaan itu tidak pernah melakukan pengarahan ya pada bis pariwisata, kemudian
apalagi angkutan barang. Jadi supir itu mencari jalan sendiri. Ada juga supir truk sampai masuk ke jalan pedesaan, jembatan desanya ambruk, itu ada itu terjadi karena mengandalkan Google Map. Nah ini saya nggak tahu, ini bukan jalurnya dia lewat, apakah ada pengaruhnya dengan pembangunan flyover itu, ada pengalihan arus dan sebagainya, ini perlu ditelisik lebih dalam. Oke. Tapi yang Ini jelas pengemudi jangan disalahkan terus, kasihan nanti orang nggak menjadi pengemudi truk lagi dah. yang pasti Makin berulang. ini tentu jadi masing-masing punya tanggung jawab ya Pak, PT KAI sebagai pengemudi juga tadi supaya waspada, jangan ketika ada sirine lalu malah ngegas begitu. Jadi lebih waspada karena dampaknya akan besar sekali, tidak hanya pada pengendara tapi apalagi rel kereta yang membawa banyak sekali penumpang di dalam kereta tersebut. Pak Joko, terima kasih sudah berbincang pagi ini di Sapa Indonesia Pagi soal kecelakaan kereta di Semarang. Kita ketemu lagi Pak kapan-kapan, sehat selalu Pak Joko.